Dikdas Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. S1-nya itu UIN Jambi, S2-nya itu di UIN Malang, kemudian S3-nya saya UM. Saudara Vino ini masih muda, guys. Nah, ini perlu juga mungkin ada sahabat Dikdas yang tertarik untuk diskusi, maksudnya atau lebih lanjut ya monggo nanti. Dari bukunya Alexander, yaitu tentang Policy Analysis for Educational Leader. Nah, ini musikan yang lebih universal tentunya, lebih intensif lagi memajukan sebuah kebijakan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sahabat Dikdas dimanapun berada, kita sekarang akan mau berbincang-bincang melalui studio podcast kita, podcast tercinta di Dikdas Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Sahabat Dikdas. Sahabat Dikdas, ini kami ketemu dengan narasumber, saya selaku host. Ini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih, saya disebut biasanya panggilannya Fatih. Teman dari sahabat Vino ini akan mengupas terkait dengan analisis kebijakan. Oke, untuk lebih cepatnya, lebih efektifnya kita langsung segera bertanya-tanya. Dan sebelum bertanya-tanya ini mungkin kami ingin tahu, kita perkenalan diri ya. Silakan narasumber kita, Saudara Vino, untuk memperkenalkan diri kepada sahabat Dikdas. Terima kasih Pak Fatih. Mungkin kalau saya perkenalkan dulu ya sebelum masuk ke tema topiknya. Perkenalkan nama saya Vino Putra Hadiani. Saya berasal dari Jambi. Kemudian sekolah saya S1-nya itu di UIN Jambi, kemudian S2-nya itu di UIN Malang, kemudian S3-nya saya di UM, Universitas Malang, Negeri Malang. Itu juga sebagai sahabat Dikdas. Baik, terima kasih. Ini Saudara Vino ini masih muda, guys. Nah, ini perlu juga mungkin ada sahabat Dikdas yang tertarik untuk diskusi, maksudnya atau lebih lanjut ya monggo nanti. Baik, ini guys, kita kalau berbicara tentang pendidikan ya, ini pasti luas ya maknanya pendidikan itu. Nah, ini kita kaitkan dengan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya pendidikan dasar. Kalau menurut Saudara Vino ini bagaimana sih? Nanti kita kaitkan dengan kebijakannya. Kalau pendidikan yang ada di Indonesia sendiri ini luar biasa menurut saya, sebagai negara yang berkembang tentunya Pak ya. Pastinya sudah sesuai lah kalau dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia seperti Bapak Nadiem Makarim dengan terobosan terbarunya kurikulum Merdeka itu kan menyesuaikan kalau dari 4.0 kemudian ke society tentunya kan ada perubahan setiap tatanan yang ke depannya itu agar lebih baik tentunya. Kalau kita melihat kebijakan, kita coba tarik dulu sebelum kita masuk ke pendidikan. Menurut Mas Vino, Saudara Vino ini analisis kebijakan itu, menurut frame-nya Saudara Vino itu apa sih analisis kebijakan? Analisis kebijakan. Perlunya Pak ya? Kalau perlunya itu kenapa dianalisis kebijakan? Ternyata ada yang perlu dievaluasi dari hal-hal sebelumnya. Hal-hal sebelumnya ini apa saja? Nah, tentunya misalnya ada kebocoran, kemudian di sini ada yang perlu ditambal, kemudian ada juga kerusakan. Jadi kita perlu membenahi semua ini agar menjadi sesuatu yang utuh gitu, sesuatu yang utuh, Pak. Jadi kita analisis nih, benar-benar analisis agar lebih bagus ini gitu, dengan langkah-langkah yang sesuai dan sudah ada pasti dengan sistem yang ada. Kita tahu ya bahwa kebijakan itu tentunya diciptakan dengan maksud tujuan tertentu. Nah, kalau kita kaitkan dengan pendidikan, nah itu apakah sudah sesuai ya kebijakan yang ada di Indonesia ini, pendidikannya terutama itu sudah sesuai dengan langkah-langkah kebijakannya atau pandangan kebijakan menurut Saudara Vino itu bagaimana? Sebelum masuk ke Indonesia sendiri ya, kalau kita lihat dari negara-negara maju nih Pak ya, seperti Finlandia aja contohnya, itu suatu sistem negara. Kenapa mereka itu maju? Karena kebijakan yang dibuat dalam pemerintahannya itu luar biasa pastinya. Dan evaluasi sebelum-sebelumnya itu sangat-sangat diperuntukkan
Dan dari dikaitkan dari mulai masyarakatnya, pemerintahnya, kemudian orang negara-negara lain juga ikut dalam berkecimpung. Jadi negara itu sangat maju. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, untuk pendidikannya, menurut saya nih ya, karena ini negara berkembang, Pak, itu sudah bagus, Pak ya. Walaupun nih Pak ya, karena tadi juga saya berdiskusi dengan Pak Awan, karena kurikulum K13 itu aja baru baru merasakan tahun 2019 itu tepatnya di ini cerita dari Pak Alan yang tempat tinggal di sana. Kemudian kurikulum K13 itu kan sudah lama tentunya gitu kan. Dan sekarang kan ada kurikulum baru, kurikulum Merdeka Belajar tentunya apa itu. Oke, ya, Saya harapan kurikulum Merdeka Belajar itu dapat menyeluruh dari Sabang sampai Merauke itu bisa merasakan semuanya. ya, baik. Jadi bisa dikatakan bahwa era sekarang itu kebijakan itu cenderung cepat berubah ya, Iya, tergantung dengan fenomena dan kebutuhan. Oke, gitu. kalau menurut Saudara Vino, seberapa penting sih kebijakan itu? Analisis kebijakan ini kalau di era sekarang ini seberapa penting? Ya. Saya mengambil kutipan dari bukunya Alexander, yaitu tentang Policy Analysis for Educational Leader. Nah, ini merujuk kepada tema topik saya tentunya. Jadi analisis kebijakan adalah metode penyelidikan. Jadi suatu proses yang digunakan nih Pak, untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Jadi eh, tentunya kenapa menuju yang lebih baik? Jadi perlunya ada tatanan yang baru, Pak, pastinya. Kalau tidak ada tatanan yang baru, maka sebuah produk itu tidak akan berhasil dalam menentukan suatu pokok yang tepat tentunya, Pak, untuk kedepannya lebih baik, gitu kan. Kemudian pembuatan alternatif kebijakan membutuhkan kemampuan analisa pastinya yang mendasar dalam sebuah kegiatan. Tanpa mendasar dia tidak akan bisa merumuskan yang lebih universal tentunya, seperti itu. Baik, nah itu guys, ternyata kebijakan itu sangat penting sekali. Tadi barusan dijelaskan oleh Saudara Vino panjang lebar terkait dengan eh, pentingnya kebijakan. Jadi sebuah kebijakan itu akan bisa dijalankan, tetapi juga harus sesuai dengan konteksnya. Kadang kalau tataran teknisnya nggak bisa menjalankan sebuah kebijakan, akhirnya ya jadi kacau ya kebijakan itu. Dan tentunya orang-orang yang membuat kebijakan itu harus bijak dulu ya sebelum membuat produk kebijakan Produknya. ya. Ya, Baik, benar ya. mungkin harus tahu ini sebuah bigdas terkait dengan alur kebijakan. Nah, alur kebijakan yang baik dan ideal itu sejauh ini bagaimana ini menurut Saudara Vini? Iya, Pak. Baik, kalau soal kebijakan ini berbicara tentang Indonesia, Pak, ya, di dalam negeri ini ya. Kalau kebijakan itu tergantung pada sistem politik sebetulnya. Ini poin-poin penting ya. Poin penting dalam kebijakan yang ada di Indonesia ini adalah sistem politiknya itu, demokrasinya itu lebih bagus, dan kemudian apa namanya, undang-undang dan Pancasilanya itu berpedoman pada undang-undang dan Pancasilanya. Itu pasti tentunya dia akan mengarahkan kemana sih arah tujuan sebuah kebijakan ini. Tentunya dalam kebijakan pendidikan itu ke arah positif ataupun ke negatif. Tentunya ke positif. Dengan kolega-koleganya, dia akan berusaha bagaimana lebih intensif lagi memajukan sebuah kebijakan yang lebih baik. Oke, nah, eh jadi kalau kita melihat ya memang ada sisi ruang yang dimanapun itu nilai atau muatan politiknya itu mesti bisa masuk ke dalam. Satu contoh ketika mau merumuskan kebijakan di pendidikan, ini ada dua hal politik. Nah, yang kita harapkan itu politik yang bisa menyebabkan win untuk memperbaiki, ya, bukan untuk kepentingan satu golongan. Ya. Sahabat Bidas, ini kita berbicara kebijakan. Jadi kalau kita mau melihat kebijakan di dunia pendidikan ini, kita harus mencari jalan keluar supaya itu bisa uh, lebih bijak lagi. Nah, ini kalau kita melihat di dunia pendidikan yang ada di Indonesia ini, apakah sudah sesuai dengan alur kebijakan yang tadi sudah disampaikan oleh Saudara Vino? Kalau untuk alur dan sesuainya di apa namanya pendidikan yang ada di Indonesia ini, nah, menurut saya sudah sesuai, Pak. Karena dari contohnya Sisdiknas nih, Pak, ya, menyangkut pasal Sisdiknas yang dihapuskan, Pak, ayat pasal 20 itu tentang apa namanya pembelajaran 9 tahun itu menjadi 13 tahun. Tentunya itu kan
sebuah kabar baik bagi para apa namanya peserta didik tentunya kan menambah lebih baik lagi tentunya. Kemudian yang diharapkan juga kepada Pak Nadiem Makarim, kurikulum Merdeka Belajar ini bisa terisolasikan dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai pun eh, ke Papua. Karena kenapa dari cerita tadi yang saya bilang tadi, Pak Alan juga saya merasakan bagaimana baru merasakan kurikulum K13 itu tahun 2019 itu kan luar biasa lama gitu kan menunggunya gitu Pak. Itu baru merasakan ya. Baru merasakan 2019. Berarti ibaratnya orang mau makan itu sudah Ya, sekitar satu atau dua suapan itu ya. nggak Sudah ketelan gitu. ada makanan baru lagi ini. Berarti harus kita habiskan itu. Makanan yang lama dihabiskan atau makanan lama ditinggal aja biar Iya, basi gitu ya. Oke, sahabat Ditas, ini kita eh, mencoba lebih ke tataran implementasinya. iya. Apakah implementasi kebijakan yang ada di Indonesia, terutama kebijakan pendidikan dasar ini sudah sesuai apa belum ya? Kalau implementasi yang dilaksanakan di Indonesia sendiri itu sudah sesuai, Pak. Karena kenapa? Itu sudah berjalan dengan alurnya gitu. Kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia baik dari segi kebijakan pendidikan, kemudian kebijakan pemerintah, kebijakan sebelum-sebelumnya itu kita masuk kembali belajar dengan tatap muka itu adalah sebuah implementasi yang sudah berjalan secara menyeluruh ya. Seluruh Indonesia juga sudah merasakan implementasi kebijakan yang ada di Indonesia sendiri. Tentunya kebijakan-kebijakan itu dikuatkan dengan peraturan-peraturan dan perundangan-perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, Gitu. oke. Baik. Jadi sahabat Ditas, sekali lagi kita harus mencoba menelaah bahwa segala kebijakan itu tentunya membawa dampak konsekuensi, ya. Baik kalau kebijakan yang disukai, populer, itu tentunya akan membawa nilai lebih pada pembuat kebijakan. Tapi ada kebijakan yang dirasa pahit bagi beberapa pihak, itu juga akan bisa membawa nilai kepercayaan atau nilai trustnya itu bisa turun juga. Coba ke alur ya Ya, pembuat kebijakan. Ya, kalau boleh dibilang kebijakan tadi memang harus ada step-stepnya ya. iya, Tadi ada penting, jadi langkah-langkahnya ini kebijakan ya, itu Pak. penting guys. Iya. Tidak asal kebijakan aja diterapkan, tapi ada langkah-langkahnya. Nah ini bagaimana ini saudara? Kalau dari alur pembuatan kebijakan sendiri ini ada sekitar 8 langkah dan tentunya saya di sini mengambil bukunya Bardach yaitu Particle Grid for Policy Analysis yaitu 2016 sesuai dengan tema saya sendiri. Yang ini ada 8 poin ya. Yang poin pertama itu adalah analisis permasalahan tentunya. Nah, di dalam analisis permasalahan itu kita harus memikirkan kekurangan dan kelebihannya. Kemudian membuat definisi evaluatif, kemudian menghitung masalah untuk bentuk evaluasi kebijakan. Kemudian menyelidiki penyebab masalah, resiko dalam kebijakan. Kalau nggak apa namanya resikonya gimana sih kita harus tahu terus di mana kondisi lapangan ini harus bagaimana gitu kan, kulturnya bagaimana, terus menghindari masalah umum dan dalam analisa masalah. Kalau kita tidak melakukan ini tentunya kita bakalan apa ya random gitu kita nggak tahu gitu harus ngapain gitu. Pengulangan juga perlu karena kalau tidak mengulang kita harus mengulang agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian yang kedua itu adalah pengumpulan bukti masalah nih Pak. Bukti masalah itu berpikir sebelum pengumpulan bukti, mencari buktinya, kemudian memilih, benar-benar dipilih. Kalau tidak benar-benar memilih, kita tidak bakal tahu apa sih poin pentingnya kebijakan yang akan mendatang gitu Pak. Kemudian meninjau penelitian sebelumnya, survei praktik, kemudian menggunakan analogi, membebaskan pikiran, kita harus luwes gitu Pak. Kemudian yang ketiga itu ada menyusun alternatif. Menyusun alternatif itu ya waspada kesalahan linguistik dari bahasa kita kepada masyarakat, kemudian mulai secara menyeluruh dan fokus di akhir memodelkan sistem di mana permasalahan model pasar, model produksi, model sesuai, dan model evaluasi. Ini masih 3 poin yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari bawah ya, tentang poin-poin yang saya paparkan ini gitu Baik, soalnya. kalau kita bicara dengan tahapan tadi ya, Iya. ternyata sangat banyak sekali. Saya ingin tertarik mengupas terkait dengan eh, perumusan pada poin masalah. Nah, kadang kan kita tahu ya bahwa kebijakan itu kadang begitu langsung dirumuskan, terus kemudian diimplementasi. Iya. Apakah kita tidak melakukan uji petik dulu? Nah,
Terus yang saya eh, apa itu rasakan rata-rata itu kebijakan itu sebelum dibahas saja banyak polemik. Nah, itu Iya, apa ya kira-kira penyebabnya seperti itu? Contoh ketika ada undang-undang ketenagakerjaan masih dibahas dan rancangan aja sudah sudah muncul jadi banyak tiba-tiba polemiknya. jadi gitu Iya, ya. itu bagaimana ya kalau Iya, berawal dari masalah tadi ya, iya. tahapan yang untuk masalah tadi. Kembali lagi sebetulnya yang di awal itu karena sistem kebijakan itu suatu negara itu dipegang kalau karena sistem kita demokrasi itu dipegang lagi kepada politik sistem pemerintahannya. Hmm. Jadi mereka yang mengatur bagaimana sih sistem kebijakan yang kedepannya itu tiba-tiba jadi. Mungkin kalau dari segi pandangan saya sendiri pribadi, tentunya itu sudah secara matang, Pak, memang. Kemudian tidak mengikutkan seluruh rakyat Indonesia sehingga nanti kalau semuanya ikut banyak yang berpandangan ya ini nggak cocok ini nggak cocok jadi dipilihlah mungkin setiap daerah perwakilan atau setiap kampus-kampus ternama sehingga terbentuklah suatu perundang-undangan tersebut seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa itu tahapan pembentukan kebijakan yang ada di pendidikan, Iya, ini sebaiknya idealnya seperti apa? Kalau dia dari alur lalu pembuatan kebijakan pembuatan tadi, kebijakan. sebaiknya sebagai apa supaya sahabat Bigdes nanti kalau siapa tahu menjadi pemangku kebijakan, Hmm. kepala dinas, ya, Ya, menteri dan lain sebagainya. Bagaimana itu, ya. saudara Tim? Ya, perlunya pasti analisis. Analisis sangat Hmm. perlu. Kita harus memikirkan dulu kekurangan kelebihan sebelum kita melihat suatu kebijakan itu perlu direvisi kembali atau tidak. Kemudian benar-benar menghitung poinnya gitu. Kita harus benar-benar mengukur sampai sebatas mana sih kebijakan ini berlaku. Juga identifikasi itu sangat penting juga. Juga kita harus bisa memikirkan resikonya, kemudian pengulangan berkali-kali sehingga kita mendapatkan hasil. Dan pastinya itu bukan asal satu hari dua hari, tentunya perlu waktu ke waktu sehingga memang benar-benar dapat. Mungkin belajar dari penelitian yang ada di luar negeri ya. Kalau mereka itu meneliti itu sesuatu masalah itu, mereka akan berperan sebagai aslinya ketika mereka meneliti tentang pembantu misalnya, apa sih yang didapatkan pembantu ini kira-kira apa sih pendidikan dari pembantu ini ada nggak sesuatu yang positif dari pembantu? Mereka akan menjadi pembantu, walaupun mereka sebagai apa ya pengajar, tapi mereka benar-benar riset gitu, penelitian. Jadi itu perlu dicontoh sebetulnya kalau Indonesia ini untuk bisa menentukan langkah kenapa mereka maju. Jadi kita perlu belajar sebetulnya. Ya, jadi perlu kami garis bawahi, perlu adanya analisis. Itu penting sekali. Makanya ini merupakan tema atau topik yang menarik, guys, untuk kita kupas. Sejauh ini kebijakan yang telah disampaikan paparannya Saudara Vino tadi cukup menarik. Tapi kita harus merenung bahwa kebijakan itu tidak bisa langsung kita eksekusi Ya, tanpa harus melibatkan beberapa ya, pihak. Tapi juga gitu repot guys kalau misalnya seluruh semua seluruh Indonesia diajak untuk akhirnya nggak jadi sebuah kebijakan, nanti ada bijak sana sama bijak sini nanti akhirnya kesana kemarin ke di sana sini. kemari. Kemudian ada poin keempat itu ada pemilihan kriteria. Tentunya di sini kan kriteria membuat ide akan dibandingkan dengan yang sah hingga ide itu sesuai dengan keadaan. Itu tadi. Kemudian di poin 4 ini kriterianya ada evaluatif, kemudian baik dari yang lain, kemudian spesifik sebagai membangun logika, tentunya hindari alternatif yang membingungkan dan kriterianya. Kemudian di poin 5 itu proyek hasil. Jadi proyek hasil itu perancangan sebuah hasil sebagai kegiatan yang berlangsung dari analisa permasalahan sampai disesuaikan dan dengan kriterianya. Di sini poin-poinnya ada memperluas logika dan akal sehat, pilih masalah dasar, berani membuat besaran pikiran, kasus kesempatan, coba analisis kepekaan, hadapi masalah dengan optimis, masalah yang sering muncul, kemudian mengembangkan hasil matrik konteks kebijakan yang berada. Itu masih di poin 5 dari proyek hasil. Itu Eh, proyek hasil dari poin 5, iya, Bang. jadi kalau kita melihat produk kebijakan itu yang bisa kita lihat manfaatnya itu menguntungkan itu yang seperti apa terutama di bidang pendidikan. Tentunya kalau dalam bidang pendidikan sih untuk menguntungkan gitu Pak Ya, ya. Tentunya ilmu Pak, pasti. Yang utama itu ilmu. Kemudian yang dikaitkan tadi ya memang
sarana prasarana itu sangat penting sekali. Sehingga kalau benar-benar menguntungkan semua belah pihak itu ya harus memadai semua, dari gurunya yang dari pendidiknya sendiri yang apa namanya ya harus eksklusif lah itu kan, sudah terdidik benar-benar terpelajar, kemudian dari segi sarana prasarananya memadai, kemudian maka muridnya akan sehingga fokus untuk belajar gitu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ada poin keenam Pak, Ya, pengkajian kembali hasil yang didapatkan. Jadi dari 8 poin tadi, ini poin yang keenam itu, jadi kita kaji hasil yang didapatkan itu fokus pada hasil. Jadi kita sudah dapatkan hasilnya, tapi kita fokus dulu pada hasil, kemudian menetapkan tingkat kelayakannya, kemudian usaha meningkatkan kualitasnya lagi. Jadi bukan hasil kita sudah dapatkan, tapi kita uji lagi, kita usahakan lagi meningkatkan kualitasnya. Kemudian kelebihan dan kelemahannya dari hasil ini kita lihat, kalau masih ada kelemahan kita uji lagi terus gitu loh. Jadi Bardak ini mencoba untuk benar-benar kebijakan ini benar-benar dijalankan sesuai kemudian dengan data yang empirik gitu. Kemudian di poin ketujuh itu berhenti, fokus, persempit, perdalam, dan putuskan. Masih berhenti di sini, kita renungkan dulu. Jadi kita renungkan bagaimana sih eh, ini sudah sesuai nggak kira-kira. Kalau belum sesuai ya harus diuji lagi gitu kan. Jadi kita harus fokus, persempit, perdalam, dan putuskan. Itu poin ketujuh. Kemudian poin kedelapan itu adalah simpulkan penemuan dan alternatif. Nah, di sini tahapannya itu ada terapan tes, kemudian ukuran audiens, mempertimbangkan media yang diterapkan, berikan alur kebijakan yang logis, beberapa kesalahan umum, struktur laporan, menggunakan format catatan, kemudian mengembangkan siaran pers dan poin-poin. Gitu, nah, Pak. saya tertarik pada poin ke-6 dan ke-7 tadi. Jadi Iya, sudah ada hasil ternyata, guys, iya. itu tidak begitu langsung dibiarkan, Mm-mm. tapi ternyata ada apa ya, ada kajian lagi Iya. menurut Anda dan disampaikan oleh saudara Bino. Diulas lagi, dicek ada masalah, ada kendala. Ternyata sampai sedetail itu, guys. Iya. Jadi inilah pentingnya untuk mengetahui analisis kebijakan. Kebijakan. Nah, saya tertarik. Apa maknanya ya sebetulnya untuk berhenti sejenak itu ya? Apakah Iya. kita diminta untuk merenung Mm-mm. atau kita diminta untuk istirahat aja lah dulu gitu? Iya. Bagaimana, Kalau saudara? berhenti itu kan, sebelum berhenti, sebelum kita fokus, tentunya kita akan memikirkan sebuah pandangan ya Pak. Karena banyak dari asumsi dari orang A ini, asumsi B, asumsi. Jadi kita kumpulkan bagaimana sih, sudah sesuai nggak kira-kira. Kemudian kita renungkan. Kalau memang benar, baru kita fokus untuk ke depannya, gitu, Pak. Oh. Bukan berhenti sejenak, kita istirahat makan siang, nggak. Seperti itu Pak. Jadi itu, Karena, guys, ya. iya, Jadi tidak boleh istirahat apalagi iya. lama-lama ya. Ada waktunya jam Ada istirahat waktunya. tentunya. Jadi ini maksudnya istirahat itu berarti sejenak gitu untuk Iya. merenung, Mas. Hmm. Ternyata apakah ini sudah mempunyai dampak yang signifikan, yang sudah mengarah ke positif, apakah sudah diterima atau tidak ya. Hmm. Penting sekali ya. Ya. Memang kadang kalau kita tidak merenung itu repot juga ini. Kesalahan pandangnya. Gitu. Baik, ini kita di penghujung Ya. ya, di penghujung apa itu acara talk show, lebih tepatnya podcast hari ini kami ingin memberikan pandangan kepada sahabat Dikdas tentunya dari narasumber. eh, Bagaimana sih kebijakan itu dan kebijakan itu sebaiknya bagaimana dijalankan menurut Saudara Pino untuk closing statementnya kira-kira. Ya, ya. Kalau untuk apa namanya kesimpulan yang saya akan berikan, pentingnya kebijakan itu tentunya kalau bagi teman-teman yang pengen mengevaluasi dan menganalisis kebijakan lebih mendalam itu, kuncinya di buku Bardax itu ada 8 poin. Yang pertama itu ada analisis permasalahan, kemudian pengumpulan bukti masalah, penyusunan alternatif, proyek hasil, pengkajian kembali hasil yang didapatkan, pengkajian kembali hasil yang didapatkan, jadi berulang gitu ya, berhenti, fokus, persempit, perdalam, dan putuskan. Maksud dari berhenti ini, jadi kita berhenti sejenak, kita renungkan apa sih kekurangan kelebihannya ini, nanti kita ulangin lagi, kemudian fokus, persempit lagi masalahnya. Kemudian baru perdalam, sehingga itu sudah dapat, kita bungkus, baru kita putuskan. Kemudian simpulkan penemuan dan alternatifnya, seperti itu. Baik, itu guys, itu langkah-langkah yang paling penting. Ya, Mungkin ada yang disampaikan lagi Saudara Pino untuk sahabat-sahabat Dikdas ini. ya, kalau yang disampaikan, insya Allah ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Jadi 8 poin ini tentunya kalau bagi teman-teman sahabat Dikdas ingin mengetahui lebih
dalam lagi tentang dasarnya, tentang analisis kebijakan itu gimana sih. Jadi saya sudah menjelaskan panjang lebar juga dengan ditemani oleh Pak Fatih juga. Terima kasih Pak Fatih. Itu tentunya sudah sangat mendasar sekali. Ya, ini bukunya Bardax ya, 2016, sangat-sangat membantu sekali untuk mendorong sistem yang ada, kebijakan yang ada di Indonesia sendiri. Kita harus belajar juga dari negara-negara maju seperti Finlandia juga, Swiss, Swedia, itu negara maju sekali dalam hal pendidikan tentunya. Nah, kenapa mereka maju? Pastinya ada titik kebijakan. Karena setiap negara itu ada kebijakan masing-masing. Dan kebijakannya mungkin luar biasa juga gitu kan, karena negara maju. Karena negara kita berkembang, tentunya tidak ada kata tidak bisa. Pasti bisa untuk Indonesia maju dan lebih baik lagi. Seperti itu, Pak. Ya, jadi bahasanya kita harus lebih maju guys, Ya, jangan sampai lebih mundur iya. ya. Karena mundur nggak bisa, Pak. Mentok soalnya belakang tembok. Ini guys, kalau mau maju kita sudah ada pandangan-pandangan, ada contohnya tadi. Kalau melihat, saya rasa juga selain memang kita harus mencoba merumuskan sebuah kebijakan itu harus berdasarkan pada riset ya. Iya. Di negara-negara maju sudah membudayakan riset itu sebagai Hmm. kebutuhan bukan kewajiban gitu ya. Dan riset bukan asal riset aja gitu. Kita turun ke lapangan, melihat observasi 1-2 hari udah selesai. Nggak Selesai. seperti itu, Bos. Jadi memang benar riset, kita memang berperan, menjadi peran. Jadi kita harus menjadi seorang tokoh karakter kedua. Jadi kita harus mendalami karakter itu. Berapa lama pun itu kita mendalaminya, ya kita akan mendapatkan hasil ketika kita menjadi karakter itu. Seperti itu mereka di sana itu penelitiannya. Ya, baik guys. Ini penting sekali guys, analisis kebijakan guys. Sekali lagi, ini tidak di ranah di bidang tertentu saja, ya, tetapi di semua lini, ya. Tapi kita fokusnya pada topik analisis kebijakan di bidang pendidikan terutama ya. Kita sebagai insan pendidik dan kita akan mencoba terus mengembangkan terkait dengan kebijakan-kebijakan. Kita juga mengawal terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Baik guys, jadi memang panjang ya guys ya dari apa itu serentetan perumusan kebijakan itu. Nah, yang jelas ketika mau menjadi bijak itu tidak bisa langsung dalam waktu instan, apalagi ketika merumuskan kata istilahnya diulang lagi, diulang, dipersempit, diperdalam, dibungkus katanya ya, kayak masih bungkus ini. Baik, terima kasih Saudara Vino atas ulasannya dan paparan kali ini guys. Jadi perlu saya sampaikan yang terakhir kali, untuk menjadi kebijakan itu bisa diimplementasikan perlu proses yang panjang dari alur, mulai dari awal sampai akhir, mulai perumusan sampai keputusan. Dan tentunya sebelum itu kita harus bijak juga. Jangan sampai bijaknya hanya di kantong saja. Kepantong itu hanya urusan uang guys. Jadi tidak boleh seperti itu. Harus betul-betul mementingkan rakyat, dan kebijakan itu harus mengandung unsur sebuah keadilan. Itu saja guys dari kami. Selamat beraktivitas ya. Kami ucapkan terima kasih pada narasumber yang luar biasa. Sama-sama Pak Fatih, saya hari ini terima kasih juga sama Pak Fatih bisa memberikan ilmu ya. Ya, Sampai jumpa guys untuk pertemuan berikutnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Digdas. Salam sahabat Digdas.